sini saya akan membuat ERD tentang manajemen hotel dengan menggunakan software Draw.io. Pertama-tama di sini saya akan membuat entitas menggunakan persegi panjang. Yang pertama ini ada pelanggan. Di sini terbagi dari 5 entitas. Yang kedua kamar hotel. Yang ketiga reservasi. Yang keempat pembayaran. Dan yang kelima detail reservasi. Selanjutnya, di sini saya akan membuat relasi dari pelanggan ke kamar hotel. Yaitu pemesanan. Setelah pelanggan melakukan pemesanan kamar hotel, lalu pelanggan akan melakukan reservasi. Di sini relasi dari kamar hotel ke reservasi yaitu melakukan. Setelah pelanggan melakukan pemesanan kamar hotel dan melakukan reservasi, selanjutnya pelanggan akan melakukan pembayaran. Di sini relasi dari pelanggan ke pembayaran yaitu melakukan. Lalu setelah pelanggan melakukan pembayaran dari reservasi, pelanggan akan mempunyai detail reservasi. Di sini relasi dari pembayaran ke detail reservasi yaitu mempunyai. Oke, setelah melakukan pembuatan entitas dan relasi, kali ini saya akan membuat garis penghubung antar entitas ke entitas atau one to one.
Selanjutnya, saya akan membuat atribut dari pelanggan yang dimana ada 5 atribut. Yang pertama ID pelanggan, yang kedua nama pelanggan, yang ketiga alamat, yang keempat email, yang terakhir nomor telepon pelanggan. Selanjutnya, saya akan membuat atribut dari kamar hotel. Di sini saya akan membuat 3 atribut. Yang pertama ID kamar, yang kedua nomor kamar, dan yang ketiga kapasitas. Selanjutnya atribut dari reservasi. Yang pertama ID reservasi, yang kedua tanggal reservasi, yang ketiga waktu reservasi, yang keempat ID kamar, yang kelima ID pelanggan. Setelah itu atribut dari pembayaran. Yang pertama ada ID pembayaran, yang kedua ID reservasi, yang ketiga metode pembayaran, yang keempat tanggal pembayaran,
Yang kelima, jumlah pembayaran. Selanjutnya, atribut dari detail reservasi. Yang pertama, jumlah tamu. Yang kedua, ID detail reservasi. Yang ketiga, ID reservasi. Yang keempat, catatan reservasi. Oke, setelah pembuatan atribut dari masing-masing entitas, di sini saya akan membuat garis penghubungnya ke masing-masing atribut kepada entitasnya.
Selanjutnya di bagian tabel, pertama buat tabelnya. Selanjutnya masukkan atribut utamanya pelanggan, terus primary key-nya ID pelanggan. Atribut selanjutnya ada nama pelanggan, nomor pelanggan, email, dan alamat. Di tabel kedua, atribut utamanya ada kamar hotel, primary key-nya ID kamar. Atribut selanjutnya ada nomor kamar, kapasitas, Setiap kali kulihat matamu, ada pelangi yang tercipta di sana. Di tabel ketiga, atribut pertamanya ada reservasi. Primary key-nya berisi ID reservasi. Atribut selanjutnya ada ID pelanggan, ID kamar, tanggal reservasi, dan waktu reservasi. Dengan harapan
Tabel yang keempat, atribut utamanya ada pembayaran. Primary key-nya berisi ID pembayaran. Atribut selanjutnya ada metode pembayaran, ID reservasi, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran. Kata-katamu menambah warna pada pelangi di matamu. Kau membawa cahaya ke dalam hidupku dengan pelangi yang tak pernah hilang dari pandangku. Yang saat matahari terbenam, pelangi itu tetap ada, mengingatkanku pada janji yang tak terlupakan. Pelangi di matamu, simbol cinta kita, dia akan terus bersinar meski waktu terus berlalu. Mencoba lupakan semua cerita lama yang menghantar. Tabel yang terakhir ada detail reservasi. Primary key-nya ID dalam transaksi. Atribut selanjutnya ada ID reservasi, jumlah tamu, dan catatan. Tersisa luka yang selalu dalam pikiranku. Pergi, jangan kembali. Aku tak ingin lagi hilanglah dari mataku. Lekas menjauh dari jiwaku. Semua tersisa luka yang selalu dalam pikiranku. Pergi, jangan kembali. Setelah kita menyelesaikan entity relationship diagram menggunakan draw.io, selanjutnya kita menyusun data dengan chem melalui command prompt. Selanjutnya kita masuk ke command prompt untuk menginput data kita. Yang pertama kita ketik cd c.2 garis miring chem garis miring mysql garis miring bin, enter. Selanjutnya kita ketik kembali mysql strip u root strip p, lalu enter lagi. Selanjutnya untuk membuat data kita menggunakan create database management underscore hotel, lalu titik koma, enter. Nah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Kita ketik usir manajemen underscore hotel titik koma untuk membuat nama hotel kita.
lalu perintah lagi create table pelanggan kurung buka enter ID underscore pelanggan spasi int dalam kurung 11. Kita menggunakan not null primary key, lalu koma enter. Lalu nama underscore pelanggan, kita menggunakan varchar 100, koma selanjutnya alamat varchar dalam kurung 255, koma enter, lalu email varchar dalam kurung 100, koma enter, lalu no underscore pelanggan varchar dalam kurung 20, koma ini tidak koma ya, ini kurung tutup titik koma, lalu enter. Kita membuat perintah lagi menggunakan create kamar underscore hotel. Ini salah. Create kabel kamar underscore hotel kurung buka enter. Ini sebenarnya dilanjutin gak apa-apa, tapi saya memilih enter. Lalu ID underscore kamar int dalam kurung 11 not null primary key, koma kita enter. Lalu not underscore kamar varchar kita menggunakan 110, koma enter. Kapasitas spasi int, koma enter. Status underscore kamar varchar tutup buka 50 tutup kurung 2 titik koma enter. Kita menggunakan perintah lagi create table reservasi kurung buka enter ID underscore reservasi spasi int dalam kurung 11 not null primary key, koma enter. Selanjutnya ID underscore pelanggan int, koma enter. ID underscore kamar int, koma enter. Tanggal underscore reservasi date, koma enter. Waktu underscore reservasi time, koma enter. Foreign key kurung buka ID underscore pelanggan tutup kurung
references pelanggan dalam kurung ID underscore pelanggan, koma enter. Lalu foreign key lagi dalam kurung ID underscore kamar. Kita menggunakan references lagi, kamar underscore hotel dalam kurung ID kamar tutup kurung lagi titik koma, kita enter. Oke, selanjutnya table pembayaran dalam kurung, saya enter ini ID underscore pembayaran ENT dalam kurung 11 not null primary key, koma, kita enter. Selanjutnya ID underscore reservasi ENT, koma, enter. Selanjutnya metode underscore pembayaran varchar, kita menggunakan varchar lagi dalam kurung 50, koma, enter. Selanjutnya jumlah underscore pembayaran varchar salah ini kita menggunakan desimal, berarti dalam kurung menggunakan 10,2 karena desimal, koma, enter. Tanggal underscore pembayaran date karena waktu, koma, enter. Selanjutnya kita menggunakan foreign key kurung buka ID underscore reservasi kurung tutup. Kita menggunakan referensi lagi, reservasi kurung buka ID underscore reservasi kurung tutup 2 titik koma, kita enter. Oke, selanjutnya creatable detail underscore pembayaran kurung buka enter ID underscore detail ENT 11 not null primary key, koma, enter. ID underscore reservasi spasi ENT, koma, enter. Jumlah underscore tamu ENT, koma, enter. Total underscore
harga desimal kurung buka 10,2 kurung tutup koma enter. Kita menggunakan foreign key. Dalam kurung ID reservasi, ID underscore reservasi. Selanjutnya preferences, reservasi. Dalam kurung ID underscore reservasi, kurung tutup, titik koma enter. Oke. Untuk mengakses data kita menggunakan tabel, perintahnya dash pelanggan titik koma enter. Seperti ini tabel kita. Selanjutnya select, kita menggunakan bintang from pelanggan titik koma enter. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibahas oleh Nanda. Di sini kita akan memasukkan info pelanggan. Yang pertama, kita ngetik insert info pelanggan value, buka kurung 1. Titik atas 1, titik atas, koma, titik atas, Nanda, titik atas, koma, titik atas, Depok, titik atas, koma, titik atas dengan masukkan nama Gmailnya yaitu nandauda@gmail.com, titik atas, koma, titik atas 1, titik atas, tutup kurung, koma. Selanjutnya kita akan memasukkan pelanggan yang kedua. Buka kurung, titik atas 2, titik atas, koma, titik atas, nama pelanggannya yaitu Bram, titik atas, koma, titik atas, tempat tinggal itu Bekasi, titik atas, koma, titik atas, dengan mencantumkan juga nama Gmailnya yaitu bram@gmail.com, titik atas, koma, titik atas 2, titik atas, tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya kita akan menginput
kamar hotel. Itu kita akan ngetik insert into kamar underscore hotel value buka kurung titik atas 1 titik atas koma titik atas 12 titik atas koma titik atas 2 titik atas koma boket titik atas tutup kurung koma. Selanjutnya kita akan menginput kamar hotel untuk yang kedua, yaitu buka kurung titik atas 2 titik atas koma titik atas 11 titik atas koma titik atas 5 titik atas koma titik atas avialade titik atas kurung titik koma. Baik, di sini buat penginputan datanya berhasil. Selanjutnya kita akan membuat reservasinya. Yang pertama insert into reservasi value buka kurung titik atas 1 titik atas koma titik atas 1 titik atas koma titik atas 1 titik atas koma terus selanjutnya kita akan memasukkan tanggalnya buat inputnya nanti berurut. Itu 05 strip 12 strip 2024 titik atas koma titik atas 12 titik 2 00 titik 2 00 titik atas koma tutup kurung koma. Soalnya kita akan masukkan di bagian keduanya, buka kurung titik atas 2 titik atas koma titik atas 2 titik atas koma titik atas 2 titik atas koma. Soalnya kita input buat tanggalnya 06 strip 12 strip 2024 titik atas koma titik atas 14 titik 200 titik 200 titik atas koma dan titik koma. Di sini buat penginputannya juga berhasil. Selanjutnya kita akan bikin info pembayarannya. Insert info pembayaran value buka kurung titik atas 1 titik atas koma titik atas kredit titik atas koma titik atas 5 000 titik 000 titik atas
koma, titik atas, (05) strip 12 strip 2024 titik atas tutup kurung koma buka kurung titik atas 2 titik atas koma titik atas 2 titik atas koma titik 2 cash titik atas koma titik atas dengan memasukkan harganya, harga pembayaran yaitu dengan 1.000 titik atas koma titik 2 dan selanjutnya dibarengi dengan tanggal 06 strip 12 strip 2024 titik koma tutup kurung dan titik koma. Baik, di sini berhasil. Selanjutnya kita akan membuat detail reservasi. Insert into detail underscore reservasi value buka kurung titik atas 1 titik atas koma titik atas 1 titik atas koma titik atas dua titik atas koma titik atas 5 1 0 0 0 1 0 0 0 titik atas tutup kurung koma. Selanjutnya untuk bagian yang keduanya buka kurung titik atas 2 titik atas koma titik atas 2 titik atas koma titik atas 5 titik atas koma titik atas dengan memasukkan angka detail reservasinya yaitu 1 juta. Baik, di sini ada tipe penulisan. Tipe tulisannya terletak di tabel manajemen hotel detail. Selanjutnya kita akan membuat insert into detail pembayaran karena tadi ada yang error ya. Insert into detail underscore pembayaran value buka kurung titik atas 1 titik atas koma titik atas 1 titik atas koma titik atas 2 titik atas koma titik atas dengan memasukkan detail pembayarannya yaitu 5 juta 5.000.000 titik atas koma titik atas tutup kurung koma. Selanjutnya buka kurung titik atas 2 titik atas koma titik atas 2 titik atas koma titik atas 5 titik atas koma titik atas 1 juta tutup kurung titik koma. Biasanya kita cek dulu buat formnya. Di sini kita akan mengecek buat des pelanggannya dulu apakah sesuai dengan GoWIO. Selanjutnya kita select from pelanggan biar datanya keluar. Dan juga untuk desk kamar hotelnya sini kita select pagar from kamar underscore hotel titik 2. Di sini buat data kita masuk semua. Misalnya kita lihat buat desk reservasi. Oke. Selanjutnya select from reservasinya. Di sini kita ngecek buat data-data yang kita masukkan tadi. Des pembayaran
Oke. Select from pembayarannya. Oke. Di sini dash detail underscore pembayaran titik koma. Buat kita munculinnya kita bisa pakai dash, kalau nggak select. Selanjutnya kita akan ngecek buat detail pembayaran. Oke, sama.